Semua takdir udah diatur oleh Allah, termasuk kelahiran manusia. Hari dimana semua berjalan kayak biasa. Walaupun H-1 lahiran udah mulai terasa tanda-tanda melahirkan dan sempat ke RS buat cek pembukaan CTG dan kontrol hamil. Dan hasilnya pembukaan belum ada sama sekali, kontraksi juga masih ringan. H-1 lahiran aku melakukan tes PCR karena peraturan RS tempat aku lahiran sangat ketat di masa pandemi. Jadi yang mau melahirkan dan yang akan menemani harus PCR dari jauh-jauh hari. Kalaupun ternyata belum melahirkan, ya PCR lagi. Alhamdulillah aku PCR H-1 lahiran dan besoknya ketuban aku pecah. Aku juga udah cek lab, darah dan urin. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu sebelum lahiran, karena ada riwayat darah rendah dan emang juga penting ibu hamil cek darah dan urin. Sedikit cerita, di hari-hari sebelum melahirkan aku udah mulai kontraksi yang dari sakit banget sampai aku sholatnya posisi duduk, dan malam-malam juga kontraksinya lumayan juga sakitnya. Oke, balik lagi ke cerita awal ya. Hari lahiran, pagi harinya tuh biasa-biasa aja. Aku sempat senam hamil untuk mempercepat kontraksi. Nah, ba'da zuhur kok kayak ada yang ngalir ya. Ternyata itu air ketuban. Tepat siang hari ketuban aku pecah duluan, dan sekitar pukul jam 1 kurang ngubungin tim dokter Obgyn dan aku langsung OTW ke RS sama suami. Sampai sana aku disambut sama kursi roda dan aku masuk ke poli tempat dokter Obgyn aku praktek. Aku cek pembukaan belum ada sama sekali, dan hasil USG juga ketuban aku masih aman. Nah, dokter aku melakukan stripping untuk mempercepat pembukaan. Lalu aku langsung ke IGD. Di IGD itu aku nunggu pembukaan. Nah, kenapa sih nggak pesan kamar aja? Suami udah pesan kamar, tapi dia hasil tes PCR-nya tuh belum keluar, jadi dia nggak bisa ikut ke kamar. Jadi karena akunya nggak mau sendirian di kamar, dan juga ya karena PCR suami belum keluar hasilnya, jadi aku mau nunggu pembukaannya di IGD aja. Memang sih ya salah kami juga, harusnya dia PCR tuh sama kayak aku. Yang penting ditemenin suami deh lagi sakit-sakitnya kontraksi. Nah, selama di IGD juga dia sempat ke rumah buat ngambil makanan biar aku ada tenaga buat lahiran. Karena emang niatnya kan pengennya normal ya waktu itu, walaupun akhirnya sesar juga ya. Nah, selama nunggu pembukaan aku juga pastinya di CTG, ditemenin suami di IGD. Aku nahan kontraksi berjam-jam sih, lumayan, sampai pegangan ke apapun yang bisa dipegang. Dokter Obgyn datengin aku pada maghrib dan nanyain kondisi aku. Dan sekitar jam setengah 10 malam aku dicek lagi pembukaannya, dan ternyata pembukaan belum ada juga. Itu masih mentok di 1-2, itu juga karena stripping. Akunya udah lemes, pembukaan belum maju-maju, udah lemes. Dan akhirnya dikasih pilihan mau induksi atau sesar. Setelah berunding sama suami dan juga mama mertuaku yang nakes lewat telepon diskusinya, dan aku juga udah lemes gak ada tenaga, akhirnya dipilih sesar. Agak drama juga sih ya, karena aku masuk ruang operasi itu sendirian, maksudnya suami gak ikut. Karena itu lagi, karena dia hasil PCR belum keluar, jadi dia gak bisa ikut nemenin di ruang operasi. Bagi dia sih yang penting aku gak kenapa-napa, anak selamat, aku yang selamat, insya Allah. Kalau aku sih sedihnya karena gak bisa ditemenin ya udahlah ya. Dan ya sedih juga sih, gimana sih sendirian gitu memasuki dunia ruang operasi gitu. Aku belum pernah dioperasi soalnya. Nah, sebelum masuk ke ruang operasi pastinya disuntik banyak banget, karena aku alhamdulillah eraks sesarnya, dikasih suntikan yang bikin perih juga. Nah, sekitar pukul 10 malam tim bidan tuh sibuk nyariin DSA, dan setelah dapet aku langsung masuk ruang operasi, disuntik sama dokter anestesi, dan bener-bener abis itu gak ada sakit sama sekali karena udah disuntik bius gitu kali ya. Kesadaran aku juga amat baik selama operasi. Aku juga persis banget ingat waktu diangkat gitu anak aku dari perut. Nah, aku eraks, cek deskripsi ya, nanti aku kasih link video aku ngomongin eraks. Oke, alhamdulillah anak aku lahir sehat selamat, gak kurang apapun. Aku juga IMD, pertama kali ketemu anak tuh pas IMD, belum ada bonding dong tentunya, masih bingung, belum ada pengalaman ngasuh anak sama sekali. Beda sama sekarang, alhamdulillah ya. Anak udah lincah, alhamdulillah. Kesadaran aku juga masih baik gitu. Aku sadar pas
dipindahin gitu dari kasur operasi ke kasur dorong gitu, mau ke kamar recovery sekitar pukul 2 pagi. Nah sekitar jam 2 pagi aku kebangun, aku kira udah subuh. Terus sekitar jam 3 jam 4 tuh aku pindah ke kamar inap dan masih belum ketemu suami ya. Dia ternyata tidur di sofa tamu gitu, kasihan. Jadi di dalam kamar dari jam 3 sampai 4 sampai subuh aku banyak bengong gitu karena sendirian. Dan anak aku juga masih di ruangan bayi. Jadi ya sekitar jam 7 jam 8-an lah ya baru ketemu sama suami. Gak lama suami datang, anak aku juga diantar. Alhamdulillah, jadi pertama kali tuh bertiga banget ketemu. Nah sekalian ya, sekian curhat dan sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum.